Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, dan komen. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Boni Hargen bongkar rancangan kudeta. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi dalam YouTube itu katanya ada, menurut Boni Hargen ada 4 rancangan orang-orang tertentu ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan selaku Presiden RI yang resmi yang diangkat oleh rakyat. Jadi inilah saya lihat banyak rupanya rancangan-rancangan masyarakat tertentu yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi dari jabatannya. Boni Hargen menyatakan sesuai hasil penelitiannya ada 4 rancangan kudeta itu. Ancaman kudeta itu bisa datangnya dari kelompok mahasiswa, baru kelompok tertentu, isu PKI, Din Samsudin, mantan ketua Muhammadiyah, dan semua masalah ini didukung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi semua didukungnya permasalahan ini. Jadi kalau saya lihat 4 rancangan ini seperti ada benarnya. Jadi rancangan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini datang dari 4 hal tersebut. Dan saya pikir seperti ada tepatnya kalau melihat kejadian-kejadian, dan juga kalau saya lihat di YouTube banyak sekali masalah-masalah yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini. 1. Kelompok mahasiswa. Kelompok mahasiswa terutama mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dia sudah melakukan katanya tindakan makar. Pura-pura mereka melakukan seminar, tetapi seminarnya itu sudah ada jelas tujuannya. Bukan lagi seminar, tetapi sudah masuk tindakan makar. Karena di dalam pertemuan itu sudah ada sasaran yang ditentukan. Dan juga sasaran itu karena pelaksanaan tidak sependapat dia soal rencana mengatasi virus corona ini yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Sehingga mereka tidak bisa menerimanya. Di samping itu juga semua pembicaraan mereka sudah diinformasikannya kepada orang lain lewat online. Jadi semua tindakannya itu sudah cukup alat buktinya. Juga di daerah Sumatera Utara ada juga mahasiswa mau melakukan rencana dan menghimbau masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini. Jadi kadang-kadang tidak ada hubungannya tapi ingin menjatuhkannya. Nah, inilah saya lihat berarti sudah ada rancangan itu lewat mahasiswa di mana-mana, sehingga yang sering melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Baru kelompok tertentu. Kelompok tertentu ini saya lihat ini orang-orang yang mantan pejabat yang dipecat dari pemerintahan, sehingga tidak bisa menerima, sering memberikan komentar-komentar negatif kepada kinerja Presiden Joko Widodo. Katanya jelek pekerjaannya dan lain sebagainya. Antara lain di sini saya yang sering mengomentari Presiden Joko Widodo adalah Rizal Ramli. Katanya tidak baik, semua jelek kinerjanya. Refli Harun kalau mewawancarai orang selalu menghimbau agar orang itu tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah. Dan juga mereka selalu menghimbau supaya diterapkan lockdown. Padahal Presiden tidak mau menerapkan lockdown. Jadi selalu bertentangan demikian, termasuk Said Didu. Sekarang ini yang lagi hangat adalah Ruslan Buton. Karena dia dipecat dari militer, dia menghimbau supaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya, yang sekarang sedang diproses lagi perbuatan yang baru ini di Mabes Polri. Jadi saya lihat ada desain-desainnya ini. Demikian juga isu PKI selalu ditonjolkan, padahal tidak ada masalah lagi. Terutama dari kalau dilihat dari sudut hukum, masalah isu PKI ini sudah tidak ada lagi gunanya.
Karena apa? Karena dari sudut hukum, apapun seberat apapun perbuatannya, yaitu kalau sampai ancamannya hukuman mati, batas waktu penuntutannya itu hanya 18 tahun sesuai pasal 70 KUHP ayat 4. Padahal masalah PKI tahun 65 sudah lebih dari 40 tahun masalah terjadi. Jadi dengan demikian perbuatan dari sudut pidana sudah nggak bisa dihukum lagi. Apalagi yang melakukannya itu orang tuanya masing-masing. Pelakunya pada saat itu sekarang sudah banyak tidak ada. Yang sekarang yang paling banyak ada adalah anaknya, keluarganya lah, anak keturunannya. Padahal perbuatan kejahatan menurut berdasar hukum pidana tidak boleh diwariskan kepada anaknya. Berarti anaknya itu punya hak yang sama dengan orang yang lain. Jadi tidak perlu dibesar-besar. Apalagi isu PKI ini sudah dicabut oleh MPR izinnya. Sudah merupakan partai terlarang. Jadi tidak ada gunanya dibesar-besarkan. Dan dari segi hukum pidananya pun sudah tidak dibenarkan. Dan lain sebagainya. Saya lihat juga Din Samsudin. Ini yang keempat ini. Din Samsudin ini saya lihat perbuatannya itu sering tidak sependapat dengan kebijakan presiden, terutama masalah menghadapi virus corona, menghendaki adanya lockdown dan lain sebagainya. Terbukti lagi dia menggugat ke peradilan Mahkamah Konstitusi masalah Perpu nomor 1 tentang virus corona. Ada tudingan negatif di sana. Jadi saya lihat banyak tindakan-tindakannya yang sifatnya ingin menjatuhkan. Dan juga dari 4 kelompok itu katanya Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI, selaku partai sebagai ketua umum Partai Demokrat, katanya menyetujui semua itu. Apakah dia ada unsur mengorganisasikannya, tidak tahu ya. Tetapi yang jelas katanya dia mendukungnya itu semua. Jadi saya lihat tidak baik, karena negara ini sudah kita bangun dengan nyawa dan harta benda yang besar waktu mengusir Belanda dan lain sebagainya. Jangan setelah kita merdeka selalu kita mengusik-usik mau menjatuhkan pemerintahan yang resmi. Karena sekarang Presiden Republik Indonesia ini adalah presiden yang diangkat oleh rakyat. Tentu seharusnya kita harus menjaga presiden ini melaksanakan tugasnya sampai selesai, sampai tahun 2024. Jangan di tengah jalan kita ingin menjatuhkannya karena ingin menguasai negara ini. Kita sabar. Semua pihak supaya sabar untuk menduduki jabatan presiden, menunggu tahun 2024 untuk 2024 untuk melakukan perebutan jabatan presiden kemudian secara demokratis. Jangan kita bertindak secara tidak demokratis, bertentangan dengan hukum pidana. Jadi mari kita menghormati semua kelompok-kelompok ini yang terbukti melakukan penjatuhan presiden. Saya harapkan supaya presiden bertindak tegas sesuai dengan ketentuan umum, karena perbuatan ini sudah masuk perbuatan makar, mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi ini selaku pemimpin presiden yang sah berdasarkan hukum. Sekian dan terima kasih.